ucapkan selamat datang, selamat mengikuti ibadah, dan selamat bergabung bagi warga kamu yang baru pertama kali mengikuti ibadah di tempat ini. Begitu pula bagi seluruh warga jemaat yang hadir dalam persekutuan pada pagi hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita memasuki minggu akhir yang keempat. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, seringkali jiwa kita merasa lelah dan haus, bukan hanya secara fisik, tetapi secara batin. Kita merindukan kehadiran Allah yang menghidupkan kembali semangat yang redup, seperti rusa yang menghidupkan sungai yang berair. Demikianlah hati orang percaya merindukan Allah, Sang Sumber hidup. Dalam kerinduan itu, mari kita datang ke hadapan-Nya. Hendaklah kita tetap percaya bahwa pengharapan kepada Allah tidak pernah sia-sia. Mari kita mengawali ibadah ini dengan mengatakan Mazmur 42 ayat 6 secara berbalasan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepada-Nya. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, kita akan memulai ibadah. Umat kami mohon untuk bangkit berdiri. Mari bersama kita pujikan dari Kidung Jemaat 127 bait 1 sampai dengan 2. Terpujilah Allah, Sang Pemilik kehidupan, yang memberikan pemeliharaan dan keselamatan. Marilah umat yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam ibadah Minggu Advent yang keempat pada saat ini, dan kita mengaku yang demikian. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, Mesias yang akan datang, menyertai kita. Amin. Umat disilakan.
Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita pada saat ini Minggu Advent yang keempat akan dibimbing dengan tema permenungan Sang Jati, namanya Yesus, Sang Immanuel. Kita bersama-sama memasuki Minggu Advent yang keempat, minggu-minggu menyambut kedatangan Kristus. Di tengah-tengah kehadiran Allah yang begitu sempurna itu, kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang terbatas dan ragu, tak mampu melihat masa depan secara pasti. Namun justru dalam keraguan itulah kita diingatkan akan kasih Allah yang tidak tinggal diam. Saya yakin dalam hidup kita pernah merasa sakit fisik, mungkin juga sakit di dalam hati dan batin. Pada keterbatasan itulah kita mengaku tentang kasih Allah yang luar biasa. Ia menjadi manusia, lahir juga dalam kelemahan, hadir di tengah gelap dan sunyinya dunia. Hari ini, di Minggu Advent yang keempat, kita merayakan kepastian bahwa Allah beserta kita. Di tengah-tengah krisis hidup, kita tidak sendirian. Di dalam penderitaan, ada perjumpaan dengan Yang Maha Kasih. Dan dalam perjalanan yang berat, ada kekuatan yang lahir dari pengharapan akan Kristus. Inilah Sang Jati, Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang beserta kita, dan hanya di dalam Kristuslah, dalam gelapnya hidup kita menerima terang. Dalam duka kita pun diberikan kesukacita. Saya undang kita semua untuk menghayati cahaya yang ada di tengah-tengah kita sebagai penanda Allah memberikan pengharapan bagi kita semua yang merasa lemah, bagi kita yang semua merasa letih dalam hidup, bagi kita semua yang kemudian tidak mampu lagi mengambil makna baik dalam perjalanan hidup. Mari kita lihat Allah memberikan cahaya baik. Ya Allah, dijaga. Oh
Kita tahu ketidaksempurnaan kita dan juga keberdosaan kita. Kepada siapakah kita akan menaruh pengharapan? Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan mengaku bahwa kita sering tidak sepenuhnya percaya kepada Kristus yang telah menyatakan menyertai kita. Kita tidak utuh berharap kepada Kristus, sumber keselamatan. Ambillah waktu untuk hening sejenak, kita berdoa untuk mengaku dosa kita, kesalahan kita, dan kita gunakan masa penantian kedatangan Kristus ini sebagai tanda kita sungguh ingin menjadi lebih baik. Berdoalah secara pribadi, mohon ampunlah kepada Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, teguhkanlah iman kami agar tetap percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama yang penuh cinta kasih Tuhan Yesus, kami memohon belas kasihan dan pengampunan. Amin. Bagi kita semua yang meyakini bahwa harapan kita yang kepada Kristus, inilah berita anugerah bagi kita. Umat saya undang untuk berdiri. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji indah yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada masa itu dan pada waktu itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada masa itu, Yehuda akan diselamatkan dan Yerusalem akan hidup tentram. Dan inilah orang menamainya Tuhan keadilan kita. Semoga dengan keyakinan perjalanan hidup yang akan kita alami disertai oleh Allah. Marilah kita bersama-sama saling berjabatan yang sambil mengatakan iman. Dalam suasana pengakuan tentang Immanuel, marilah kita menyanyikan lagu Ada Natal di Hatiku. Kelahiran baru bagi Seperti
disilakan. Natal tentang peristiwa kelahiran Kristus. Dalam perspektif keimanan kita, inilah waktu kita juga untuk mampu menjadi manusia baru, lahir menjadi lebih baik. Kita landasi tekad itu dalam permenungan sabda pada saat itu. Alkitab akan dibaca oleh Majelis Jemaat. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lebih kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh menyambut kelahiran-Mu. Tuhan Yesus, kami saat ini mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terlebih dulu Tuhan, Engkau ampuni setiap dosa kesalahan kami lakukan. Bersihkan hati dan pikiran kami, persiapkan hati kami Tuhan untuk menyambut kebenaran firman-Mu, dan terlebih lagi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Berkati kami semua yang hadir tempat ini. Roh Kudus-Mu memberkati kami semua. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan firman yang pertama terambil dari Yesaya 7 ayat 10 sampai dengan 16. Pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah sesuatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah dari tempat sedalam dunia orang mati atau tempat setinggi langit. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau memintanya. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Yesaya, dengarkanlah, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu membuat orang jenuh, sehingga kamu membuat Allahmu juga jenuh? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, perempuan muda itu mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, serta menamainya Immanuel. Ia akan makan daging dan mati sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, negeri yang kedua, rajanya kota putih, akan ditinggalkan kosong. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan Mazmur 80 ayat 1 sampai 8, dilanjutkan ayat yang ke-18 sampai 20 yang akan kita nyanyikan secara responsorial atau bersamaan.
Bapak Ibu, bacaan kedua kita terambil dari Roma 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-7 yang berbunyi demikian. Salam dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikhususkan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang secara jasmani berasal dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa dialah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima anugerah dan jabatan rasul demi namanya untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Yesus Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, anugerah dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikian sabda Allah. Kita akan memasuki bacaan Injil kita di hari ini, Matius 1 ayat 18 sampai 25. Saya undang umat untuk berdiri. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka itu sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf suaminya, seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istri, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah serta kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yesus berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang setia memeliharanya. Maranatha.
Advent yang keempat, dan kita akan siap masuk dalam penghayatan, merayakan dan juga merasakan Natal pada tahun ini. Sungguh luar biasa. Dan kata kuncinya adalah tentang Natal, Natal artinya tentang lahir. Kalau kita berbicara tentang peristiwa kehamilan dan juga peristiwa kelahiran, Bapak Ibu, tentu mempengaruhi banyak sikap dalam hidup kita. Kalau masa-masa mungkin kehamilan, ada proses, harus periksa dan sebagainya. Kalau pasca lahiran, biasanya kita akan memiliki siklus hidup, mungkin juga siklus tidur yang juga berubah. Biasanya kita bisa mungkin lelap tidur di malam, tapi mungkin akan berubah. Peristiwa kehamilan dan juga kelahiran itu membawa hal yang mempengaruhi tentang apa yang kita alami, yang kita rasakan, bahkan juga yang kita lakukan. Dan kalau kita lihat saudara, secara khusus dalam bacaan Injil kita Matius juga demikian. Peristiwa kehamilannya Maria itu berdampak kepada apa yang sedang dipikirkan oleh Yesus. Ketika peristiwa Maria hamil, Yesus pun juga mengambil sikap, salah satunya di ayat yang ke-25. Berkaitan dengan peristiwa Yesus yang ada dalam kandungan Bunda Maria, tidak bersetubuh dengannya sampai Maria lahir. Ada sikap-sikap yang ditumbuhkan, yang dimunculkan dan dilakukan berkaitan dengan peristiwa kehamilan dan juga kelahiran. Oke, sebagian dari kita pun juga mengalami hal yang demikian. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita berbicara tentang sebuah peristiwa sebagai sebuah aksi, dan kemudian ada istilah reaksi, merespon tentang sesuatu yang sedang akan terjadi, inilah yang juga menjadi pertanyaan tentang hal dan refleksi kita memasuki masa-masa Natal. Kalau kita melihat dalam bacaan-bacaan tadi, ada Yesaya, itu kan sebuah proklaim penyataan tentang Immanuel yang akan lahir. Kalau kitab Yesaya, janji tentang penyertaan, tetapi ternyata Ahaz dalam konteks Yesaya tidak merespon itu dengan sungguh-sungguh. Tidak berusaha memahami bahwa janji keselamatan itu memang betul-betul sedang disiapkan oleh Allah untuk pembebasan Israel. Ahaz tidak menunjukkan respon yang menyenangkan berkaitan dengan janji Allah. Kemudian kalau berbicara tentang aksi dan reaksi tentang respon, dalam bacaan Roma tulisannya Paulus itu pun juga ada reaksi atas situasi yang sedang terjadi. Jemaat di Roma sedang memiliki banyak pergumulan, kemudian juga banyak tantangan sebagai umat Tuhan yang jumlahnya sedikit dan harus hidup di kota Roma. Mereka ada kecenderungan untuk dijauhi, dikucilkan, bahkan juga mendapatkan penganiayaan. Sehingga reaksinya mereka ada kecenderungan menarik diri, menjadi eksklusif, dan menjadi rendah diri. Dan apa yang disampaikan oleh Paulus? Hai jemaat di Roma, ingatlah tentang kata ada hal yang menarik Bapak Ibu. Di situ ada bahasa Yunani kuriake atau kurakion, artinya milik, kurios artinya terjemahan Indonesia dalam milik Tuhan. Kamu meskipun jumlahmu kecil, jumlahmu sedikit, tidak banyak, ingat kamu punya daya, kamu punya kekuatan, karena kamu adalah milik Tuhan. Jadi janji-janji dinyatakan Allah kepada Ahaz tidak direspon,
Sementara yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma itu mendapatkan angin segar. Karena milik Tuhan. Matius tadi pun juga begitu. Ada sebuah konteks yang sedang terjadi dan Yusuf menunjukkan reaksi kepatuhan, ketaatan, dan seterusnya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah hal, keadaan itu bisa mempengaruhi hal yang kita pikirkan, hal yang kita lakukan, hal yang kita kerjakan. Kalau kita kemudian mendapatkan sebuah catatan penting begini, Bapak Ibu, hidupmu itu disertai oleh Allah. Itu diucapkan oleh malaikat, khususnya dalam konteks bacaan Matius tadi. Bagaimana perasaan kita? Anggaplah itu sebagai sebuah aksi, sebuah tindakan, sebuah karya dari Allah melalui malaikat. Apakah juga mendapatkan reaksi yang sungguh-sungguh juga sesuai yang dikehendaki oleh Allah? Kita sedang melihat tentang respon atas janji Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita berbicara tentang peristiwa-peristiwa rohani yang terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu, sebenarnya ada banyak pembelajaran yang bisa membuat kita menunjukkan reaksi yang menyenangkan di hadapan Allah. Saya hari ini ingin berbagi dengan sebuah catatan yang dituliskan oleh Emmanuel Geretsini dalam bukunya berjudul Bergereja, Berteologi, dan Bermasyarakat, halaman 99. Tolong dibuka bukunya Bapak Ibu, halaman 99. Ibu Bapak bawa bukunya, nanti akan saya buka. Nah, pada buku itu, pada topik tentang gereja dan pengembangan sumber daya manusia, ada kisah tentang keberadaan pertumbuhan umat Tuhan, persekutuan gereja khususnya di Eropa pada abad pertengahan. Pada abad pertengahan, gereja itu sudah pada posisi yang sangat established, mapan, dan punya tenaga, daya, power, kekuatan, bahkan kekuasaan. Apa-apa ditentukan oleh gereja. Peristiwa kelahiran harus dikaitkan dengan peristiwa liturgis. Peristiwa perkawinan harus dikaitkan dengan proses liturgi. Begitu juga peristiwa kematian. Ini contoh-contoh yang paling umum saja. Orang sangat membutuhkan gereja. Orang datang. Tapi itu pada Eropa di abad pertengahan. Apakah itu juga masih cocok dengan dinamika di era masa kini? EGS Emmanuel Geretsini kemudian menuliskan begini, Bapak. Saat itu orang butuh gereja. Sekarang, apakah orang juga tetap butuh gereja? EGS kemudian mencantumkan kalimat lagi. Orang butuh Kristus. Apakah tetap butuh gereja? Bagi saya kalimat ini menjadi sangat perlu direnungkan tentang keadaan yang sebenarnya ada dan terjadi secara faktual juga sering kita hadapi. Peristiwa kelahiran, kehamilan itu sering kita lihat, Bapak Ibu.
peristiwa tentang perayaan dan penghayatan Natal juga sering kita lakukan, kita alami, bahkan juga kita kerjakan. Tapi apakah juga akan ada perubahan-perubahan pada diri kita? Jangan-jangan reaksi kita sebenarnya tidak pernah berubah, tetap saja. Kalau Natal mulai ya begini, pasti nanti Pak Pendeta akan menyampaikan tentang damai sejahtera. Mungkin kayak statis, tetapi kita pun juga bisa melihat apakah reaksi kita atas mungkin pewartaan yang sepertinya berulang-ulang itu juga menciptakan reaksi kita yang sungguh-sungguh menciptakan perubahan. Emmanuel Pilsing itu kemudian menyampaikan pertanyaan kepada kita, harusnya kita berubah dari hal-hal yang kayaknya mungkin statis, tetap peristiwa-peristiwa Natal, peristiwa kelahiran, kehamilan itu hal yang lumrah di dunia ini, tetapi apakah itu juga menciptakan perubahan yang luar biasa pada siklus hidup kita? Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita berbicara tentang daya nama. Kata Immanuel berulang disampaikan dalam penghayatan Natal. Tapi apakah itu juga menciptakan reaksi positif pada diri kita? Kata Immanuel tentang Allah yang menyertai kita, apakah juga menciptakan daya perubahan baik kepada kekhawatiran kita, kepada kecemasan kita, kepada ketakutan yang sedang kita miliki di dalam hidup? Saudara yang dikasihi Tuhan, itu kalau kita berbicara tentang Natal, ada perubahan-perubahan sikap, tabiat, dan juga perilaku kita. Begitu juga pada saat itu. Kalau di awal tadi saya berbicara tentang daya nama, sekarang secara spesifik pada tanggal 21 Desember tahun 2025 di jemaat kita pun juga ada peristiwa pelayanan sakral baptis. Daya sang bayi itu apakah juga mampu mempengaruhi orang tua yang membaptiskan? Setelah menyerahkan sang putra putrinya untuk menerima baptisan, apakah itu juga akan mempengaruhi gaya dan pola pikir serta tindakan dalam mendidik anak? Setelah dibaptis, tapi tidak di gereja kita, biasanya seseorang akan menemui pendeta ketika menjelang jadi manten. Kemudian yang paling terakhir biasanya kemudian mencari gereja ketika peristiwa kematian. Ini. Kalau kita berbicara tentang daya nama, itu mengajak kita pembaharuan dalam masa penghayatan Natal, dalam peristiwa baptisan, kita pun juga harus mempertanyakan siklus liturgi kita. Peristiwa baptisan itu sering terjadi di gereja kita, tetapi apakah kemudian juga berdampak daya sang bayi, mempengaruhi sikap orang tua dalam bersekutu, mempengaruhi sikap orang tua dalam mendidik anak-anak, mempengaruhi orang tua dalam berpelayanan, mempengaruhi orang tua untuk kemudian merancang masa depan iman anaknya dengan sungguh-sungguh. Jadi saya mengharapkan peristiwa baptisan pada pagi ini pun juga daya sang bayi itu juga mampu mempengaruhi sikap orang tua dalam bersekutu di hadapan Allah mengasihi kita. Amin.
Satu lagi. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita perbarui iman kita di hadapan Tuhan dengan pengakuan kepada resmi dan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Raja langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Adam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghadiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan untuk kembali. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, momentum-momentum pembelajaran iman sebenarnya sungguh luar biasa diberikan Allah kepada kita. Dan di dalam memasuki masa-masa Natal, kita akan menjadi saksi dalam peristiwa pelayanan baptis anak. Sungguh suasana penuh dengan sukacita, dan dalam rangkaian menyambut suasana gembira akan ada persembahan pujian. Saya berikan kesempatan waktu untuk saudara kita yang kemarin ikut lomba dalam festival vokal group di GKJ Wisma Wonorejo pada minggu lalu. Untuk Panji suara, saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kami menamakan diri Vokal Grup Panji Suoro, perwakilan dari GKJ Wisma Kepanjen dalam mengikuti Festival Vokal Grup dalam rangka perayaan 1 abad GKJ Wonorejo. Dan pada pagi hari ini kami turut bersukacita, bersyukur atas akan dilakukannya prosesi baptisan untuk anak-anak terkasih. Dan melalui pujian ini, kiranya kita juga semakin diberkati. Inilah kami, Panji Suoro, Panji, Panji, Panji.
santoso jamung brawahira yo padha samya rukuna Terima kasih untuk Panji Suara. Ibu Bapak kenal semua personilnya? Saya kenal salah satu personilnya. Tanggal lahirnya pun juga hafal. Kalau kita berbicara tentang nama, apakah Ibu Bapak juga kenal dengan yang namanya Matius? Ada di antara kita yang namanya Matius?
Ada yang namanya Petrus di sini? Ada yang namanya Kefas? Siapa? Ada yang namanya Eva? Saya mau melengkapi nama-nama itu dengan lebih lengkap. Matius, putranya Pak Bengking. Petrus, putranya Pak Dasiman. Kefas, putranya Pak Gambar. Ruth, putrinya Pak Satima. Dan Eva, putrinya Pak Gambar. Kenal napa mboten, Bapak? Ini adalah 5 nama anak yang dibaptis pada tanggal 12 Desember tahun 1843. Ini saya mengutip dari buku Patulan Kanyawiji halaman 246. Karena mereka mendapatkan baptisan di masa anak, maka mereka langsung mendapatkan tambahan nama baptis dan diambil dari nama-nama tokoh di dalam Alkitab. Jadi nama aslinya kemudian langsung diganti dengan nama tokoh di dalam Alkitab. Hal yang tidak saya sampaikan, saudara, dalam tumbuh kembangnya gereja, dalam bersikap yang membawa kepada perubahan untuk kebaikan, ternyata anak pun juga terlibat. Dalam tahun 2025 ini kita memperingati 182 tahun baptisan pertama di GKJW, di mana ada 30 orang dewasa dan 5 orang anak yang menerima sakramen baptisan kudus. Dan di dalam pengantar buku itu kemudian disampaikan catatan begini: ini adalah bagian karya Allah yang dinyatakan kepada GKJW yang kemudian tersebar di antero bumi Jawa Timur. Anak pun juga berperan menjadi bagian dalam tumbuh kembangnya gereja. Kita pun juga berharap bahwa peristiwa baptisan kita di hari ini juga akan membawa reaksi yang menggembirakan di hadapan Tuhan dan akan menghasilkan buah-buah baik bagi persekutuan kita di tempat ini, baik untuk anak yang bersangkutan, termasuk juga kehidupan orang tuanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini ada beberapa saudara kita yang ingin membaptiskan putra dan putrinya. Saya akan menyebut nama keluarga-keluarga tersebut dan nanti pada saat disebut dimohon masing-masing keluarga untuk kemudian berdiri dan juga maju ke depan. Yang pertama adalah keluarga Andi Priawan, Dia Agustin Merdika Wati. Disilakan maju. Yang kedua adalah keluarga Bambang Teguh Sugiharto Puji Astuti. Jemaat yang dikasih Tuhan, selaku orang tua, mereka berharap agar putra putrinya menjadi milik Kristus, karena meskipun adalah pemberian Tuhan, namun juga tidak terlepas dari kuasa dosa. Kisah Rasul 2 ayat 38 dan 39 menuliskan demikian untuk kita: bertobatlah hendaknya kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus
untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Bagi orang tua yang akan membaptiskan putra dan putrinya, di sini telah tersedia air yang akan digunakan untuk pembaptisan. Air ini adalah air biasa, namun sekali dipakai untuk prosesi pembaptisan. Ketika dibaptis, anak saudara akan diperciki dengan air yang menjadi tanda sekaligus sebagai meterai dari janji keselamatan Allah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, sebelum saudara menyerahkan putra-putri saudara kepada Tuhan, kiranya saudara berdua menyatakan pengakuan dan janji kepada Tuhan sesuai dengan pertanyaan berikut. Disampaikan pertanyaan kepada keluarga Libriawan, Dia Rustin Merdikawati dan Bapak Teguh Sugiarto serta Uji Astuti. Para orang tua yang dikasihi Tuhan, apakah saudara percaya bahwa karya keselamatan Allah yang dinyatakan dalam diri Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib juga berlaku bagi anak saudara? Bagaimanakah jawab saudara? Apakah percaya? Ya, saya percaya. Para orang tua yang dikasihi Tuhan, apakah saudara berjanji untuk mendidik dan membimbing anak saudara dengan penuh kasih dan sayang, serta taat kepada kehendak Allah, sehingga kelak di kemudian hari, berkat bimbingan dan didikan saudara, mereka berani mengaku imannya di hadapan Allah? Bagaimanakah jawab saudara sekalian? Apakah berjanji? Ya, saya berjanji. Kepada umat dimohon untuk berdiri. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saudara sekalian bersedia dan berjanji untuk saling membantu dan mengingatkan para orang tua yang membaptiskan anak-anak mereka saat ini, apabila mereka lupa dalam melaksanakan janjinya kepada Tuhan? Bagaimanakah jawab saudara sekalian? Apakah saudara berjanji? Ya, saya berjanji. Terpujilah Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai umat-Nya. Kepada umat disilakan duduk. Para orang tua yang akan membaptiskan putra dan putrinya, jika memang demikian perihal kepercayaan dan janji, maka sekarang bawalah anak-anak saudara dalam pembaptisan. Kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 110, baiknya yang pertama dan kedua. Oh
Jemaat dimohon untuk berdiri. Kita menjadi saksi dalam peristiwa baptisan kudus saat ini. Anak Chloe Rikita Galo Magnolia, engkau dibaptis dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Sang Roh Kudus. Amin. Anak Arsyaka Lukas Sugiharto, engkau dibaptis dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Sang Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama berdoa. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau senantiasa mengaruniakan benih-benih cinta yang hidup di jemaat. Peristiwa kelahiran putra dan putri yang hadir di tengah-tengah keluarga jemaat ini menjadi sumber sukacita dan kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu semakin sempurna ketika putra-putri yang hadir dalam jemaat itu juga diserahkan dalam kehidupan persekutuan melalui pelayanan baptisan. Tuhan, kuduskanlah dan lindungilah mereka sehingga hidupnya, tumbuh kembangnya, dan masa depannya berlimpah-limpah di dalam kasih dan penyertaan Allah. Begitu juga peristiwa baptisan ini membawa hal baik bagi kehidupan orang tuanya masing-masing, menjadi penyemangat, sukacita, daya untuk semakin mengikut kehendak. Dan ini pun juga bermakna dalam kehidupan persekutuan umat, di mana tumbuh kembangnya jemaat akan semakin Tuhan berkati melalui lahirnya generasi-generasi baru yang akan melanjutkan hidup persekutuan jemaat. Tuhan berkatilah kami. Kasih dan karunia, berkat dan keselamatan, hikmat dan rasa syukur yang bersumber dari Allah Bapa kita, Sang Putra Yesus, dan Roh Kudus, menyertai anak-anak yang dibaptiskan, menyertai orang tuanya sekarang sampai kekal abadi. Amin. Bapak Ibu, untuk umat disilahkan duduk. Kita akan menjadi saksi dalam proses untuk tanda tangan surat tanda warga gereja yang menjadi penanda kehadiran anak-anak dalam jemaat.
akan diserahkan surat tanda warga gereja. Warga Mas Andi Priawan, Mbak Dika, untuk Chloe. Untuk keluarga Bapak Manteguh dan juga Mbak Puji Astuti diserahkan Arsyaka Lukas Sugiarto, panggilannya Lukas Bapak. Berikut akan ada ucapan terima kasih dari keluarga yang membaptiskan putra dan putrinya. Jadi nyanyi kan? Oh, enggak jadi. Silakan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pada pagi hari yang indah ini kami bersyukur kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan kita semua, karena kasih dan karunia-Nya kita boleh bersama-sama pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur juga pada gereja, Bapak Ibu Majelis, mana pada pagi hari ini kami semua telah mengantarkan putra-putri kami untuk menerima sakramen baptisan. Dan kami juga berdoa kiranya ini boleh menjadi berkat untuk kami semua, dan kiranya pelayanan Bapak Pendeta dan Bapak Ibu Majelis seluruhnya boleh menjadi sukacita untuk warga semua. Kami juga mengucap syukur dan berterima kasih untuk dukungan seluruh keluarga besar yang hadir pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya pikir Mbak Dika juga mau. Selamat untuk keluarga yang membaptiskan, dan kiranya Kristus senantiasa berkati. Silakan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita sudah menjadi saksi dalam kudus pada pagi hari ini, dan mari kita bersyukur untuk setiap kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita memberi dengan hati yang tulus dan sukacita sebagai bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Kiranya persembahan ini akan berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama dan semesta. Mari kita bersama-sama berkata kepada Tuhan seperti yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 138 ayat 1 sampai dengan 2 yang demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku dan bermazmur bagimu di hadapan para ilah bangsa-bangsa. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih dan kesetiaan. Sebab Kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Mari kita mengiringi ucapan syukur kita pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan Juru Selamat telah tiba. Di Bethlehem
kita berdoa. Kami bersuka cita Tuhan masih Engkau berikan kesempatan untuk menilai diri kami, khususnya dalam rangkaian penghayatan masa raya Natal kami di tahun ini. Masa-masa Minggu Advent menyambut Natal juga kami wujudkan dalam pelayanan sakramen baptisan. Tuhan jadikan ini sebagai momentum bagi diri kami untuk merasakan bahwa peristiwa-peristiwa rohani ini juga membawa pengaruh baik untuk tumbuh kembangnya iman kami dan menjadikan penyemangat dalam kehidupan persekutuan dan pelayanan kami. Kami doakan keluarga yang telah membaptiskan anaknya, Tuhan memberkati mereka. Hari ini kami juga berdoa untuk rangkaian kegiatan Natal di jemaatmu. Rangkaian Natal untuk kategorial anak dan remaja, begitu juga yang kami lakukan di kelompok-kelompok serta yang dilakukan dalam lingkup jemaat. Minggu-minggu ini Tuhan berkati semuanya berjalan dengan lancar, penuh damai sukacita dan juga terlaksana dengan aman. Kami doakan kota di mana gerejamu ini ada, kiranya berada dalam kedamaian dan ketentraman. Secara khusus kali ini berdoa untuk kehidupan persekutuan kami di lingkup jemaat, kegiatan-kegiatan Tuhan berikan hikmat sehingga kami mampu melakukan dengan penuh rasa sukacita, penuh dengan hikmat dan saling menyempurnakan. Kami juga doakan umat yang berhimpun di jemaat Kepanjen, Tuhan lindungi rasa bahagia, sukacita, syukur. Begitu juga yang tengah menderita sakit penyakit, yang tengah berkumpul, Tuhan juga menyertai. Kami juga doakan warga jemaat yang sudah berusia banyak di dalam segala keterbatasan raga, kiranya Tuhan juga berikan kekuatan dalam hati dan imannya. Kami berdoa untuk umat-Mu yang hadir dalam ibadah saat ini, berlimpah-limpah di dalam sukacita. Ungkapan syukur persembahan yang telah kami haturkan pun kiranya juga menjadi bagian yang indah dalam menjaga dan merawat persekutuan. Kami telah mengaturkan ungkapan syukur pun juga Tuhan limpahkan dalam kasih karunia. Tuhan, inilah harapan, doa dan juga pengakuan kami atas kasih-Mu yang terus tercurah bagi kami. Tuhan, inilah doa kami yang kami haturkan hanya di dalam nama dan kasih Yesus Kristus yang mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo Bapak Ibu, berikut akan ada penekanan warta jemaat. Yang pertama, atestasi keluar. Majelis Jemaat GKJW Kepanjen menerima surat permohonan atestasi keluar dari Jemaat Kepanjen ke GKJW Jemaat Sukun Malang pada tanggal 14 Desember 2025 atas nama Yusmita Selda Wicakyani dan Satria Bagus Ananta dari kelompok Parpus. Segenap majelis jemaat GKJW Kepanjen mengucapkan selamat melayani di ladang yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian yang kedua, ada rekrutmen tenaga TU dan koster GKJW Jemaat Kepanjen untuk tahun 2026 dengan persyaratan untuk TU gereja berusia 20 sampai 40 tahun, menyertakan fotokopi KTP, pendidikan minimal SLTA atau sederajat,
dan menyertakan fotokopi ijazah, mampu mengoperasikan MS Word, Excel, dan isi worksheet. Kemudian memiliki BPJS Kesehatan. Yang kedua, untuk koster gereja, persyaratannya usia maksimal 50 tahun, menyertakan fotokopi KTP 1 lembar, pendidikan minimal SMP atau sederajat, dengan menyertakan fotokopi ijazah 1 lembar dan memiliki jaminan kesehatan BPJS. Pendaftaran dilakukan mulai hari ini tanggal 21 sampai 27 Desember. Jadi hanya 1 minggu saja dan bisa diberikan kepada Bapak Paulus Gatot selaku sekretaris jemaat. Kemudian akan ada seleksi dan wawancara pada tanggal 29 Desember pukul 16 di kantor gereja. Pengumuman hasil seleksi pada tanggal 30 Desember serta penandatanganan kontrak dan penerimaan SK kontrak kerja. Berikutnya, hari ini pukul 9 pagi akan ada perayaan Natal KPAR GKJ Kepanjen. Jadi mohon Bapak Ibu mengajak putra-putrinya untuk ikut serta dalam perayaan Natal hari ini jam 9 pagi. Dan kami mewakili pelayan harian Majelis Jemaat GKJ Kepanjen mengucapkan selamat atas baptisan anak Arsyaka Lukas Sugiharto dan anak Alfloy Rigita Galuh Magnolia. Selamat untuk kedua orang tua. Baptisan anak ini merupakan tanda kehidupan baru di dalam Kristus, masuk dalam persekutuan dengan Kristus dan menjadi anggota gereja. Kami berharap anak-anak nanti hendaknya dibesarkan dan dididik dengan iman Kristen, sehingga nanti dalam perjalanan hidup mereka dapat bertumbuh dalam iman dan pengharapan. Ada satu pantun, hari Minggu makan makanan enak, jangan lupa makan semuanya. Selamat untuk baptis anak, semoga keluarga selalu bersuka cita. Ya, sekali lagi kami ucapkan selamat berbahagia untuk Bapak Ibu, keluarga besar Bapak Bambang Teguh Sugiharto, keluarga besar Bapak Andi Priawan, ada Kakung Uti juga. Semoga berkah dan sukacita senantiasa meliputi keluarga panjenengan. Dan yang terakhir, untuk semua warga jemaat yang hadir pada pagi hari ini, nanti kita setelah bersalam-salaman, monggo ke aturan ke aula belakang untuk kita sarapan pagi bersama. Oke? Demikian yang dapat kami sampaikan. Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah, kita akan menerima pemutusan, tetapi pemutusannya tidak menggunakan pantun. Itu biar mengerti saja. Bien, kita akan menerima pemutusan. Saya Rintani dan jemaat saya undang untuk berdiri. Pergilah dan tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Kita akan menyambut Natal, Yesus yang datang. Apa yang akan kita siapkan bila nanti Yesus datang? KJ 274. Kita nyanyikan.
selama-lamanya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungi. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya, sekarang hingga kekal. Amin. Amin. Selamat hari Minggu.